Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 268. Dia memandang Kuzi dengan memohon. Kuzi ingin memutar matanya ke arahnya, tapi dia tetap melanjutkan. Secara logika, itu mungkin, tapi siapa yang akan merawat anak itu? Kuzi berkata dengan ringan. Dia dan Liang Wen tidak punya waktu untuk mengurus anak itu, jadi tidak pantas memberi tugas tambahan kepada Bibi Hui tanpa alasan. Kalian, sebagai paman dan bibinya, apa salahnya membesarkan anak lagi di rumah? Apa salahnya menjemput anak lagi? Bukankah dia juga darah daging keluarga Liang? Wajah Liang Jie memerah, dan sikapnya yang mengesankan mengalahkan wajah Kuzi. Bagaimana nilai anak-anak? Kuzi bertanya padanya sambil tersenyum. Cahaya di mata Liang Jie langsung meredup. Semakin tinggi nilainya, semakin buruk pula nilai anak tersebut. Belakangan, Xiao Yi tidak mau bersekolah lagi. Dia merindukan pekerjaannya dan ingin keluar lebih awal untuk mendapatkan uang. Awalnya, Liang Jie tidak mempercayainya dan mengira itu adalah masalah sekolah. Orang-orang desa itu tidak tahu sebanyak guru kota di kota Jiang. Mereka mungkin mengajar siswanya tanpa pandang bulu. Pelajaran Xiao Yi di masa lalu tidak buruk. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, bukankah itu masalah gurunya? Selain itu, dia tahu beberapa orang tua akan memberikan hadiah. Liang Jie tidak bersedia memberikannya. Dia merasa sia-sia memberikan uang kepada orang kampung yang sombong itu. Selain itu, di kota Jiang, siapa yang berani menyentuh kerabat dan anak Liang Wen? Faktanya, Liang Jie sedang terburu-buru untuk memperkenalkan Xiao Yi padanya agar dia bisa tinggal bersama guru yang baik di masa depan. Dia tidak ingin cucu menjalani kehidupan yang baik sendirian, jadi dia ingin putrinya terpengaruh. Kamu memerlukan rapor untuk masuk ke SMA Kota Jiang, kakak. Jika hasilnya tidak sesuai standar, anak tidak akan mampu mengikutinya. Kuzi tersenyum lembut di permukaan, tetapi kenyataannya, dia mengingatkannya. Xiao Yi, hasilmu lumayan, kan? Liang Wen merasa dia harus mendengarkan istrinya dalam segala hal. Yang terpenting adalah dia benar-benar tidak bisa mengendalikan studinya. Kuzi adalah yang terbaik. Liang Jie terdiam. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Yi, tatapannya begitu tajam hingga sepertinya dia bisa memakannya. Jika nilainya tidak bagus, saya tidak akan bisa memindahkannya. Mereka bahkan harus melihat peringkat cucu. Ekspresi Kuzi tetap tenang. Dia tidak berbohong, tapi keputusan Liang Jie terlalu disengaja. Liang Jie tidak menyerah dan ingin kakaknya mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tentu saja, Liang Wen ingin membantu, tapi karena Kuzi sudah mengatakan tidak, dia pasti tidak bisa. Kalau begitu ayo kita pergi ke kota Su untuk melihatnya. Penduduk setempat tidak memerlukan daftar rumah tangga. Juga nyaman untuk menyewa rumah dan menemani mereka ke sekolah. Liang Jie tidak punya harapan dan hanya bisa mengangguk dengan sedih. Jika Liang Wen mengatakan dia telah mengubah rute, maka tidak ada jalan lain. Setelah makan, hari sudah sore. Hidangannya dingin, dan sepertinya tidak ada makanan enak. Liang Jie melihat sisa makanan di atas meja tetapi masih tidak sanggup berpisah dengannya. Dia meminta pelayan untuk mengemas piring. Dia sengaja melakukannya agar Liang Wen dapat melihatnya. Untungnya, ada panggilan telepon yang memanggil Liang Wen kembali ke lokasi pembangunan. Hanya Kuzi dan Liang Jie yang tersisa. Melihat Liang Jie tidak dapat berbicara, Kuzi menduga dia mungkin ingin pergi ke rumahnya. Namun, Liang Jie bahkan tidak mau membalasnya. Saat keluar dari restoran, Liang Jie memanggil taksi dan menarik anak itu kembali ke stasiun kereta dengan arogan. Kuzi merasa sedikit lelah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di sore hari, dia berencana pulang lebih awal dan tidur. Sebelum dia bisa mengemas barang-barangnya, Wang Tian menelepon. Kuzi di sisi lain, Wang Tian menangis terseduh-seduh, kita masih akan putus. Suami Wang Tian memilih untuk bercerai pada hari penyakit putranya kambuh. Hari itu, Wang Tian masih terburu-buru untuk bekerja. Pekerjaannya sangat sibuk. Begitu dia berangkat kerja, dia seperti mainan yang terluka parah. Dia mulai berputar tanpa henti dan tidak bisa berhenti. Nenek yang merawat putranya menelepon Wang Tian 3 atau 4 kali, tetapi Wang Tian tidak dapat mendengarnya. Dia sedang berbicara dengan klien tentang proyek utama.
Jika dia mengangkat telepon, proyek 300.000 yuan akan bermasalah. Melihat cucunya yang mengejang dan mulutnya berbusa, nenek tak punya pilihan selain menghubungi nomor ambulans. Dia hampir menangis saat masuk ke ambulans bersama cucunya. Wanita tua itu tidak dalam keadaan sehat. Malam itu, dia pingsan karena emosi dan tekanan darah tinggi. Wang Tian baru mengetahui apa yang terjadi pada malam hari. Beruntung, sesampainya di rumah sakit, kondisi putra dan nenek mereka masih stabil. Putranya terbaring di ranjang rumah sakit, lengan kurusnya tampak pucat dan lemah di balik spray putih. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menceritakan semuanya kepada suaminya. Kedua belah pihak biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Di pihak suami, dia hanya bisa bertemu putranya 1 kali setiap hari libur. Melihat putra dan ibunya menderita seperti ini, hatinya hampir hancur. Keduanya bahkan sempat bertengkar hebat karena hal tersebut. Suami Wang Tian merasa dia serakah. Dia bahkan tidak mengangkat telepon dari rumah. Bagaimana urusan orang tua dan anak-anak bisa dianggap sepele? Wang Tian merasa bersalah. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan uang hanya untuk memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak dan keluarganya sehingga mereka dapat hidup dengan baik di masa depan. Namun, suaminya berkata, "Saya rasa kamu sama sekali tidak ingin menjalani kehidupan yang baik. Anda hanya peduli pada uang." Suaminya yang selama ini lembut dan pengertian justru mengucapkan kata-kata yang begitu dingin. Wang Tian memegang telepon dan hatinya menjadi dingin. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan bertanya dengan serius, "Apakah menurutmu aku hanya peduli pada uang? Menurut Anda apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda percaya bahwa saya tidak bekerja keras untuk diri saya sendiri? Bukankah aku kembali? Bagaimana jika anak saya sakit lagi ketika saya kembali? Apakah kamu melihat dia sakit?" Ada hening sejenak di ujung telepon. Suara yang keluar bahkan lebih dingin lagi, "Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Ini semua salahmu kalau putra kita dan ibuku seperti ini." Saat itu, mereka berada di sebuah daerah kecil bersama-sama. Sekalipun mereka bekerja dari pagi hingga malam untuk mendapatkan uang guna mengobati penyakit putra mereka, mereka tidak pernah melakukan hal seserius ini. Wang Tian tidak mengatakan apapun. Air mata besar jatuh tanpa suara. Ia bahkan merasa suaminya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan ketika dia mendengar isak tangisnya, pihak lain tidak mengalah sama sekali. Pikirkanlah. Kalau kita masih sama seperti dulu, hidup sederhana, kamu tidak akan jadi seperti ini kan? Saya akan mengajukan cuti dari sekolah dalam beberapa hari. Aku akan datang ke kota Jiang untuk menjemputmu. Bagaimana dengan pekerjaan? Dia baru saja menetap di kota Jiang dan baru saja mulai bekerja. Berhenti. Kami masih punya tempat untuk mendapatkan uang. Pabrik tekstil di seberang rumah kami sedang mencari departemen keuangan. Gajinya juga tidak rendah. Harganya 1.000 yuan. Tampaknya jalan telah ditemukan untuknya. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu telah direncanakan sejak lama. Dia menggunakan pengetahuannya yang terbatas untuk mendefinisikan orang-orang terdekatnya. Dia memindahkannya seperti sebuah benda. Wang Tian sangat gelisah hingga dia tidak dapat berbicara. Namun, pihak lain terus berbicara tanpa henti. "Kalau kamu kembali, kita masih bisa punya anak kedua. Tetangga saya mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak peduli dengan keluarganya akan berubah pikiran seiring berjalannya waktu." Kesedihan Wang Tian hampir membakarnya. Dia merasa pikirannya menjadi kosong, dan bahkan napasnya terasa dingin. "Bagaimana jika aku tidak pergi? Kalau begitu ayo kita bercerai. Saya sudah cukup. Kalau kamu tidak pulang, bagaimana rumah ini bisa tetap terlihat seperti rumah?" jawab suaminya dengan lancar tanpa emosi apapun. Dia sepertinya tidak berdebat, tapi lebih seperti bernegosiasi. Dia tidak memiliki emosi sama sekali, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. "Baiklah, terserah katamu." Wang Tian akhirnya menutup telepon. Saat dia menutup telepon, semuanya sunyi. Dia sendirian di rumah besar itu. Kesepian hampir menghancurkannya. Kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah, meratap seperti anak kecil. Segala sesuatu tentang keluarganya telah lenyap pada saat itu. Kuzi dapat mendengar bahwa dia sangat sedih dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia segera bertanya, "Di mana kamu?" Tentu saja dia masih di rumah sakit. Suaminya datang menjemputnya hari ini.
Kalaupun tidak sembuh, anak tersebut tetap harus pindah kembali ke klinik kecil di kampung halamannya. Wang Tian tidak ingin membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, jadi dia hanya bisa mengambil cuti sehari dan tinggal di sisi putranya. Dia tidak tidur tadi malam, dan wajahnya sedikit kuyu. Langkahnya juga lemah, dan dia tidak terlihat energi sama sekali. Ketika Kuzi berjalan melewati koridor sambil sarapan, dia hampir melewati Wang Tian. Wang Tian tersenyum lemah dan dengan lembut memegang lengan Kuzi. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari dan aku tidak mengenalimu lagi. Ketika Kuzi mendengar suaranya yang serak, dia menyimpulkan bahwa dia belum tidur sepanjang malam. Hatinya sangat sakit. Kamu, jangan melakukan apapun dengan gegabah. Aku akan memberimu makan nanti. Anda berbaring di tempat tidur dan tidur sebentar. Wang Tian menggelengkan kepalanya, dan lesung pipit manisnya muncul lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Saya lega Anda ada di sini. Saya punya banyak energi. Kuzi mendorong gadis kecil yang mesra itu ke samping. Lihat, lingkaran hitam di bawah matamu telah jatuh ke tanah. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi kenyataannya, saat dia memasukkan pangsit kecil ke mulutnya, air mata Wang Tian jatuh seperti tetesan hujan. Kuzi menghela nafas. Dia benar-benar mendapat masalah. Bahkan Wang Tian yang optimis pun menangis. Betapa tidak bergunanya pria itu. Kuzi seharusnya menemani cucu mengambil peran baru di sore hari, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Kuzi mendengar nada bicara Wang Tian dan tidak bisa tidak khawatir suaminya akan main-main. Lebih baik dia menemani Wang Tian. Tidak masalah apakah dia main-main atau tidak. Hal utama adalah merasa nyaman. Lagi pula, kejadian dengan Bai Si baru saja terjadi belum lama ini. Namun, cucu telah membuat janji dengan sutradara Zhang untuk membaca naskahnya pada sore hari. Dia hanya bisa menelepon Bibi Hui dan memintanya untuk membawa cucu ke lokasi syuting pada sore hari untuk melihat apakah naskahnya cocok. Sebenarnya cucu sudah sangat paham dengan naskahnya. Dia tahu banyak kata sekarang dan bisa memahami banyak naskahnya. Pertama, Direktur Zhang tidak akan memberinya peran buruk. Kedua, cucu tidak akan menyetujui peran yang tidak terlalu positif. Ketiga, Liang Wen tidak terlalu ingin putrinya menapaki dunia akting. Dia menyuruh cucu untuk mendorong sebanyak yang dia bisa. Jika dia benar-benar menyukainya, dia bisa menganggapnya sebagai permainan dan tidak terlalu serius. Namun, cucu jatuh cinta dengan naskahnya saat dia melihatnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengenakan gaun yang indah dan dengan senang hati berputar beberapa lingkaran di bawah pohon penyangga tim produksi untuk mengejar kehidupan sehari-harinya. Itu sudah cukup, dia bahkan tidak perlu menghafal baris-barisnya. Hanya setengah hari di sore hari sudah cukup untuk menyelesaikan syuting, dan dia bahkan menerima pujian. Cucu terlalu senang. Nenek, lihat, ini dari pemeran utama pria di tim produksi kami. Cucu dengan hati-hati mengeluarkan kartu ucapan merah muda dari tasnya. Pemeran utama pria cilik adalah aktor yang memainkan peran pemeran utama pria dalam drama baru cucu ketika ia masih muda. Saat dia tidak sedang syuting, dia selalu mengenakan jilbab tipis berwarna biru dan mengikat rambutnya. Ia cukup bangga dengan mengatakan bahwa ini adalah jilbab yang dikenakan oleh anak-anak keren di Taiwan dan orang biasa tidak bisa memakainya. Cucu masih belum bisa memahami standar estetika orang yang trendy. Diam-diam dia merasa jilbabnya seperti ikat kepala lebar yang populer di kalangan perempuan. Itu sangat mirip dengan milik seorang gadis kecil. Apalagi aktor cilik itu biasanya sedikit sombong di tim produksi. Cucu merasa dirinya sombong dan tidak suka bermain-main dengannya. Namun, sejak mereka mulai berakting bersama, dia menjadi sahabat kecil cucu dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia pulang kerja, dia masih mengganggu cucu. Hal ini membuat cucu sedikit kesal. Apa yang kamu lakukan? Saya masih harus mengerjakan pekerjaan rumah saya ketika saya pulang hari ini. Faktanya, dia meminta Chen En untuk menonton film bersama malam itu. Baiklah kalau begitu, bisakah kamu menerima ini? Protagonis laki-laki kecil menyerahkan sebuah amplop merah muda, jari-jarinya sedikit gemetar. Cucu menerimanya. Setelah menonton film tersebut, Chen En pulang ke rumah dan cucu teringat amplop itu. Bibi Hui membawakan kacamata presbiopianya, dan Sisi juga membawa bangku kecil. Cucu dengan sungguh-sungguh merobek amplop itu dan meletakkannya di bawah cahaya. Di kartu pos merah jambu, ada beberapa kata yang tidak benar. Liang Chu,
tolong jadilah bunga persikku. Cucu tidak tahu kenapa neneknya menganggapnya lucu. Jika dia seorang siswa sekolah menengah pertama, dia mungkin mengira ini adalah ajakan bermain rumah-rumahan. Namun, dia tidak lagi sama. Bunga persik adalah masalah yang sangat serius. Dia telah melihat The Perfect Match di TV. Tamu pria dan wanita di TV mengungkapkan perasaan mereka terlebih dahulu, lalu berpegangan tangan, lalu jatuh cinta. Mereka makan bersama, ngobrol bersama, dan berpegangan tangan, seperti di acara televisi. Memikirkan orang lain saja sudah membuatmu bahagia. Mereka seperti teman baik, tapi tampaknya mereka lebih akrab daripada teman baik. Apakah aku harus setuju, Nek? Cucu mengedipkan matanya sebagai antisipasi. Saudari Yang Jing dan pacarnya tiba-tiba terlintas di benaknya. Mereka seperti teman baik, tidak dapat dipisahkan. Hati cucu gatal saat memikirkannya. Kamu tidak bisa. Bibi Hui menyimpan kartu posnya, masih terlalu dini. Cucu kami hanya bisa berkencan ketika dia sudah besar dan menjadi gadis besar. Cucu masih sedikit tidak senang. Dia sudah menjadi gadis besar sekarang. Ibunya berkata bahwa dia sudah tinggi dan cantik sekarang, dan telah menjadi gadis besar. Dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Dia merasa lebih baik menunggu ibunya kembali sebelum mengambil kesimpulan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.